Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat animasi sederhana karakter berjalan. Nah, di sini sebelumnya kita harus siapkan dulu untuk karakternya. Di sini kita menggunakan Adobe Illustrator dan untuk animasi proses animasinya kita menggunakan Adobe After Effects. Nah, kenapa kita menggunakan Adobe Illustrator? Supaya dia bisa untuk mudah ya, untuk mempermudah kita dalam memproses animasinya nanti. Karena setiap Adobe ada seringkali berkaitan. Sebenarnya bisa juga kita gunakan aplikasi seperti CorelDRAW, kemudian Adobe Photoshop. Nah, tapi di sini saya menggunakan Adobe Illustrator dan nanti pas proses editing animasinya biar mudah, karena setiap Adobe itu dia saling berkaitan satu sama lain. Nah, sebelumnya di sini di karakter ini sebenarnya bisa kita download dimanapun juga, atau bisa kita buat sendiri. Nah, di sini saya sudah misalkan sebagai contoh saya memiliki karakter di sini. Nah, sebelumnya di sini kita harus pisahkan dulu semua bagian dari karakter ini ya, yaitu tangan atau kaki. Untuk dari kaki kanan, kaki kiri, atau bisa kita kasih nama kaki 1, kaki 2, tangan 1, tangan 2. Nah, sebelumnya di sini kita harus pisahkan per layar ya. Kita harus pisahkan per layar seperti contoh yang ini. Nah, jadi ada kaki 1, kaki 2, ada tangan 1, tangan 2, atau tangan kiri, tangan kanan, tangan kaki kiri, kaki kanan, kemudian ada kepala dan ada badan. Nah, nanti ini kita importkan ke Adobe After Effects ya untuk pengolah animasinya. Nah, jika sudah seperti ini, setelah kita importkan nanti ke After Effects, otomatis nanti akan objek ini atau objek karakter ini akan masuk sesuai dengan layarnya. Udah kepisah, jadi kita tidak perlu di After Effects nanti kita tidak perlu mengatur ulang lagi menyusunnya seperti ini, karena nanti setelah kita importkan ke After Effects, otomatis dia akan masuk ke After Effects sesuai sama komposisi pada layarnya ini. Baik, di sini ya kita harus pisahkan dulu kaki 1, kaki 2, tangan 1, tangan 2 seperti ini per layar. Bisa dikasih nama biar mempermudah, biar jelas ya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke After Effects. Kita buat komposisi, kita buat composition. New composition. Nama komposisinya misalkan karakter berjalan, animasi karakter berjalan. Nah, di sini untuk resolusinya gunakan yang HD 1080 ya. Untuk resolusinya kita gunakan 1080 atau 1920 kali 1080. Nah, di sini misalkan kita gunakan durasinya kasih 15 detik. Nah, misalkan di sini kasih 15 detik. Untuk backgroundnya bebas. Oke. Nah, saya menyesuaikan resolusi yang di sini. Nah, saya lihat di outputnya, saya menyesuaikan sama yang di sini. Jadi di sini resolusinya pakai yang video pakai HD 1080. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, nah di sini kita sudah membuat composition baru ya. Buat composition baru namanya karakter berjalan. Nah, sekarang selanjutnya kita importkan file karakter yang tadi. Di sini kita simpan dulu menggunakan format AI ya. Nah, di sini saya sudah simpan
Di sini saya sudah simpan namanya karakter. Nah, ini nanti kita import ke HI. Nah, untuk mengimportkannya langkahnya sama seperti kayak mengimport file-file atau objek-objek pada umumnya ya. Untuk mengimportnya bisa klik file, kemudian pilih import. Nah, pilih import lalu file. Nah, kita cari file karakter yang tadi. Nah, misalkan di sini saya simpan, saya cari file yang tadi. Nah, namanya karakter. Nama file tadi karakter. Kemudian di sini pilih import. Nah, lalu di sini sebelum kita kita perhatikan dulu di sini. Di sini ada import kit ya. Nah, jadi di sini ada votek, ada komposisi. Nah, supaya nanti dia sesuai sama komposisi pas kita import, dia sesuai sama komposisi yang di sini di ilustratornya, maka kita pilih komposisi ya. Komposisi kemudian size layar ya, layar size. Nah, supaya dia sama persis sama di layar di sini. Jadi di sini diperhatikan import case-nya, pilih composition, kemudian di bawah pilih layer size, kemudian OK. Nah, di sini otomatis sudah masuk composition namanya karakter ya. Nah, bentuknya komposisi namanya karakter sesuai dengan nama file yang tadi. Nah, di sini juga ada folder sesuai sama layarnya yang di ilustratornya di sini. Ada badan, ada kaki 1, kaki 2, ada kepala, tangan 1, tangan 2, dan lain-lain ya. Sesuai sama layar di sini, sesuai sama di ilustratornya. Nah, jadi langkah selanjutnya yang kita gunakan di sini tinggal kita bisa sebenarnya kita susun satu-satu. Tapi langsung aja di sini di compose ini kita drag bawa ke light di sini atau ke layar monitor di sini. Nah, di sini kita sudah kita masukkan komposisi layar ini ya. Di sini masih supply, masih tidak ada animasi ya, tidak ada gerakan animasi, masih biasa aja, masih diam, objek karakternya diam, tidak ada animasi. Nah, selanjutnya yang kita gunakan adalah kita masuk ke composition ini. Kita masuk ke composition karakter ini ya. Caranya tinggal diklik 2 kali di sini atau klik 2 kali di timeline. Bisa klik 2 kali di sini. Nah, kita klik 2 kali di sini otomatis akan muncul 2 pilihan di sini. Ada muncul panel yang pertama karakter berjalan ya, komposisi yang kita buat tadi yang ukuran yang berdurasi 15 cm tadi. Nah, kemudian di sini ada komposisi karakter. Nah, di sini sudah otomatis sudah muncul ini sudah kepisah sesuai sama layar yang di sini ya, sesuai sama komposisi layarnya di sini, ukurannya juga sama, tidak berubah, sesuai sama komposisi layar di ilustrator karena kita sudah pisahkan terlebih dahulu layarnya di setiap bagian baik itu tangan, kaki, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga otomatis sama, dari susunan layarnya juga persis sama. Nah, langkah yang kita lakukan selanjutnya kita membuat proses animasinya di sini ya. Nah, sebelumnya di sini kita gunakan rotate, Tapi sebelumnya di sini kita lakukan adalah kita coba hasilnya, kita coba di sini. Kita lakukan seperti ini, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi kita harus pindahkan dulu titik poros yang di tengah ini. Jadi setiap kita memasukkan objek ke sini, otomatis titik porosnya ini atau anchor pointnya ini berada di tengah. Jadi ketika saya coba rotate seperti ini, maka bentuknya seperti ini. Jadi kita harus pindahkan ya
kita harus pindahkan titik porosnya ini ke bagian atas, ke pinggang. Nah, di sini yang kita gunakan untuk memindahkan handle ini atau titik porosnya ini atau ancol koin yang di tengah ini, kita gunakan di sini ada namanya pan behin tool ya. Nah, klik aja pan behin tool, kemudian pindah ke atas. Setelah pindah ke atas, ketika saya coba rotate, hasilnya seperti ini ya. Begitu juga dengan kaki dua ya. Makanya sama, kita pindahkan ke atas ini. Ketika saya coba, ya seperti ini. Selanjutnya kalau tangan, kita pindahkan ke atas sini. Pindahkan ke lengan ya. Pindahkan ke sini. Begitu juga dengan tangan kanan atau tangan dua. Nah, yang kedua kita pindahkan ke lengan. Porosnya kita pindahkan ke sini. Sehingga kita coba rotate, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, itu ya. Kita pindahkan dulu titik porosnya atau handle-nya ini yang di tengah ini ke atas pojok ya. Kalau tangan ke lengan, kalau kaki ke pinggang. Nah, saya ulangi lagi, untuk memindahkan titik porosnya ini kita gunakan ada namanya pan behin tool ya. Kita gunakan pan behin tool. Baik, langkah yang selanjutnya yang kita gunakan, kita kembali ke selection. Nah, di sini ada untuk frame ya, untuk timelinenya di sini 15 detik sama yang kita buat tadi. Nah, di sini untuk misalkan kita mau melihat frame, ini masih secondnya 1 detik, 2 detik, bisa kita geser frame-nya ini. Misalkan kalau F di sini berarti bentuk di timeline ini berubah, itu frame ya. Nah, misalkan di sini setiap gerakan atau animasi, misalkan kita mau kasih 10. Nah, di sini dalam satu detik itu berapa frame? Nah, bisa kita hitung di sini 25 berarti ya. Ada 5 frame, kemudian 10 frame, berarti dalam satu detik itu ada 25 frame ya. 25 frame. Nanti kita coba setiap gerakan kita kasih 25 frame atau 1 detik 1 detik. Ini ada zoom out, zoom in. Kita kembali ke sini. Langkah selanjutnya adalah kita fokus ke kaki ya, ke kaki 1 dan kaki 2. Nah, di sini kita seleksi kaki 1, kaki 2. Caranya untuk menyeleksi layar ini sambil klik dan tekan shift untuk menyeleksi lebih dari 1 layar. Nah, di sini timelinenya atau durasinya dari 0. Nah, startnya dari 0. Nah, di sini langsung aja tekan R ya. Langsung aja tekan R di keyboard, akan muncul rotate. Nah, di sini akan muncul rotate. Nah, kemudian di sini ada stopwatch untuk durasinya. Kita klik ada stopwatch ini, tombol stopwatch ini kita klik, otomatis akan muncul sebuah frame di sini. Nah, setelah kita klik dua-duanya akan otomatis aktif karena kedua layar ini kita seleksi kaki 1, kaki 2. Nah, sekarang kita klik bebas ya. Kita klik bebas, kita fokus ke kaki 1 dulu. Nah, kita fokus ke kaki 1 dulu. Nah, kita kasih sekarang kita gerakan kakinya. Kalau membuat objek atau karakter yang berjalan, berarti kaki yang depan mundur, berarti kaki yang di belakang maju. Nah, caranya kita fokus ke kaki 1 dulu. Kita klik kaki 1 di layarnya atau bisa juga di sini, langsung di karakternya. Nah, kita kasih 1 detik ya, atau 25 frame. Bisa juga kita gunakan di sini caranya
misalkan kita mau hitung berapa frame yang kita kasih, bisa juga kita gunakan di sini kontrol sambil tekan di keyboard panah sebelah kanan ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 frame. Nah, tapi kita langsung aja kasih dia geser framenya, geser timeline yang merah ke detik ke 1 atau frame ke 25. Berarti ini kemudian kita rotate di tools, pilih rotate tools atau shortcutnya huruf W di keyboard. Nah, kemudian kita tarik mundur ya, ini kita tarik mundur seperti ini. Kemudian klik kaki 2. Berarti kaki 2 ini biar dia seirama, posisi framenya sama, kita kasih 25 frame juga atau 1 detik juga, tinggal maju seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita gunakan adalah biar kita tidak perlu mengulang-ulang lagi, tinggal kita copy framenya ini. Nah, tinggal kita copy framenya ini biar kita tidak mengulang lagi, kita copy aja frame ini langsung biar dia seirama. Bisa juga kita lakukan langkah yang sama, tinggal kita ulangi aja, kaki geser framenya ke detik kedua, kaki satunya maju seperti semula, kaki duanya mundur. Nah, tapi langkah cepatnya bisa kita copy. Caranya tinggal diseleksi framenya ini, klik 1, saya Ctrl C. Nah, di frame kedua saya Ctrl V. Kemudian ini juga kaki duanya Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian saya geser lagi, saya seleksi, Ctrl C, Ctrl V ya. Sama kayak mengcopy paste objek atau mengcopy paste pada umumnya ya. Shortcutnya Ctrl C, kemudian Ctrl F. Kan hasilnya saya coba seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, di kaki sudah selesai. Sekarang kita fokus ke tangan. Kita fokus ke tangan. Oke, di sini saya seleksi dulu framenya, kita rubah biar gerakannya dinamis ya. Klik kanan, pilih, saya seleksi dulu, klik kanan, kemudian saya seleksi, klik kanan, keyframe assistant, pilih easy ease. Nah, biar gerakannya seperti dinamis, agak dinamis ya. Saya seleksi semua frame ini, klik kanan. Untuk menyeleksi framenya bisa langsung drag dari sini atau sambil tekan shift ya, klik sambil tekan shift seperti ini. Terdapatnya langsung aja drag seperti ini ya, di drag, klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yang kita gunakan adalah langkah selanjutnya kita fokus ke tangan. Nah, di sini kita fokus ke tangan. Langkahnya sama persis. Langkahnya sama persis seperti kaki tadi ya. Jika sudah bisa paham dan mengerti langkah yang pertama tadi di kaki ini, otomatis di tangan juga sama karena langkahnya sama persis. Nah, biar dia seirama, framenya kita samakan. Framenya kita samakan ya, biar dia seirama. Tadi seleksi tangan 1, tangan 2, kemudian tekan R di keyboard, akan muncul di sini tombol rotate.
kita aktifkan stopwatch-nya, akan muncul frame. Ini namanya frame yang tepat, seperti belakang tepat. Kemudian klik bebas dulu di luar. Kita ulang satu-satu. Klik bebas dulu di luar, hilangkan seleksinya, baru geser frame-nya ke satu. Kita samakan supaya nanti dia seirama ya. Gerakannya seirama. Jadi kita samakan frame-nya. Kita samakan, kasih sama-sama 25 frame atau 1 detik. Klik tangan satu. Gunakan, aktifkan rotate tool. Kemudian berarti tangan satu maju seperti ini. Kemudian tangan kedua ini mundur. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal kita copy frame-nya ini, tinggal kita copy. Oke, Ctrl C, Ctrl F, ini juga Ctrl C, Ctrl F. Ini tangan dua juga, Ctrl C, kemudian samakan frame-nya semua biar dia seirama. Ctrl F, Ctrl C, kemudian Ctrl V ya. Kemudian saya seleksi, klik kanan, keyframe assistant, easy ease, biar gerakannya kelihatan seperti dinamis ya. Klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Nah, maka ini seperti ini. Oke. Tangan satunya saya pindahkan, ini kelihatan tangan satunya saya pindahkan jadi paling atas sepadan. Nah, oke. Nah, jika sudah, ini sudah ada, kita buat gerakan. Kita buat gerakan di sini. Nah, jika sudah, kita kembali ke panel karakter berjalan ini ya. Nah, ini kan kita masuk ke sini, aktif yang karakter. Nah, kemudian kita kembali ke komposisi yang karakter berjalan ini. Oke, kita coba play, maka sudah ada gerakan. Nah, di sini sudah ada gerakan karena yang sudah kita buat sebelumnya kan belum ada gerakan karena belum kita olah di sini. Di sini di panel karakter berjalan ini tidak ada gerakan sama sekali, masih diam karena belum kita olah karena tidak ada gerakan nih. Oke, nah sudah macam ini. Oke, langkah selanjutnya yang kita gunakan adalah kita kembali ke selection tool, kemudian kita taruh di sini. Nah, misalkan dari luar, nanti objek karakternya masuk seperti ini. Nah, di sini kita gunakan, berarti kita tinggal gunakan posisi ya. Kita misalkan objeknya dari luar, nah, dari luar seperti ini, yang dari luar seperti ini. Kita gunakan langsung aja P, position, aktifkan stopwatch-nya, kemudian geser frame-nya, misalkan ke 6 atau ke 5. Kemudian kita geser frame-nya, geser karakternya, sama kayak membuat dasar dari animasi ya. Kita gunakan basic posisi ya, kita pindahkan aja ke tengah. Nah, klik kanan, seleksi, kemudian klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Nah, kita coba play, maka hasilnya seperti ini. Oke, nah seperti itu ya, kita sudah buat seperti ini.
Selanjutnya misalkan kita mau menambahkan gerakannya, kita mau menambahkan seperti gerakannya atau animasinya. Jadi untuk kontrolnya di sini ya, untuk controller di sini misalkan nanti ada dua objek, ada dua karakter saling bercakap. Nanti untuk kontrolnya di sini, misalkan mau menambahkan ekran lagi, tinggal ditambahkan di sini aja. Otomatis ini juga berbentuk gerakan sesuai dengan gerakan yang kita tambahkan di sini di panel karakter ini. Jadi di panel karakter berjalan ini dia mengikuti sesuai dengan di panel karakter ini ya. Nah, misalkan pas di sini ya kembali animasinya seperti perubahannya ini. Dia lurus semuanya. Nah, saya geser dulu framenya ke 6. Kemudian seperti ini ya. Dia berhenti. Dia kaki 2. Kemudian tangan 2. Tangan 1. Kemudian tangan 2 juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, otomatis di sini juga akan bentuk dan misalkan berhenti. Nah, seperti ini ya. Sesuai sama perubahan yang kita buat di sini. Jadi di panel karakter ini mengikuti sesuai dengan panel karakter yang kita buat di sini. Oke, ini tinggal digeser frame-nya ini. Geser. Nah, apply. Seperti itu ya. Misalkan kalau mau menambahkan gerakan lagi, tinggal dirubah aja di sini. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kita terapkan misalkan menendang bola atau bercakap, seolah-olah ada dua karakter nanti bercakap seperti ngobrol ya. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Misalkan sudah sini. Tangan 1. Jadi seperti ini. Oke. Maka di sini juga akan terbentuk. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan terbentuk seperti ini. Jadi untuk kontrolnya di sini, misalnya mau menambahkan gerakan lagi, tinggal ditambahkan aja di sini. Misalkan ada dua karakter, tinggal ditambahkan aja. Maka panel ini mengikuti sesuai dengan gerakan di sini ya, yang kita tambahkan. Misalkan turun lagi, kan kembali lagi, tinggal kembalikan lagi. Oke, saya coba play. Untuk play kan tinggal ditekan spasi ya, tekan spasi di keyboard. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan background ya. Untuk menambahkan background tinggal di drag aja, backgroundnya tinggal di drag, atau bisa juga kita gunakan langkah yang sama untuk mengimport file ya. Tinggal diklik file, kemudian import, atau cara yang lebih cepatnya tinggal di drag background ini bawa ke sini ya, bawa ke file project. Otomatis backgroundnya masuk sesuai namanya, background ya. Kita kasih nama background, maka di sini otomatis namanya juga background. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, tinggal kita taruh di bawah, taruh di paling bawah. Nah, kembali ke
selection tool. Ini terlalu besar. Jadi seperti ini. Nah, misalkan selanjutnya, misalnya sebelumnya kita bisa melakukan menganimasikan backgroundnya ini ya terlebih dahulu ya. Nah, misalkan kayak seolah ngezoom atau zoom in atau zoom out, bisa kita gunakan skill atau posisi ya. Nah, misalkan di sini sebelum karakternya ini masuk, misalkan kita animasikan, misalkan backgroundnya ini bergerak ya, ada animasinya, ada animasi dari background ini sebelum karakter ini masuk, seperti pada film-film animasi pada umumnya. Yang berarti ini saya geser dulu ke frame kedua, nanti objek ini akan masuk dari frame kedua. Oke, di background ini, di backgroundnya langsung aja tekan S, misalkan skill ya, aktifkan stopwatch-nya, kemudian geser frame-nya ke 1 detik, kemudian tinggal dipilih aja. Nah, pilih aja seperti ini. Kemudian dari sini kita gunakan posisi ya, tekan shift sampai nah shift P akan muncul posisi, aktifkan stopwatch-nya, kemudian geser frame-nya kedua, kemudian kita geser ke kiri sedikit ya, kemudian saya seleksi, klik kanan, assistant isi is, klik kanan, klik assistant isi is. Hasilnya seperti ini ya. Kita simpan, kemudian ekspor, kontrol saya simpan. Namanya karakter berjalan, saya simpan di sini. Oke, gunakan sisi Adobe After Effects sisi seperti saya ini. Nah, pas kita render nanti tidak ada format MP4 ya, tidak ada H264 atau MP4. Nah, tapi nanti bisa kita gunakan, kita convert file AVI-nya ke MP4. Nah, di sini kita gunakan ada namanya ANI Converter ya, ANI Converter video ya. Nah, aplikasi itu tersebut bisa mengkonvert file AVI menjadi MP4. Nah, bagi yang menggunakan CC solusinya, kita gunakan tidak ada pilihan, pas kita ekspor tidak ada pilihan MP4. Nah, bisa kita gunakan nanti convert menggunakan ANI Converter video ya. Nama aplikasinya ANI Converter video. Nah, untuk cara mengekspornya, tinggal kita pilih file. Untuk menyimpan tadi kan dengan Ctrl S atau pilih file, kemudian save as. Sekarang untuk ekspor tinggal pilih file, kemudian ekspor, pilih add to render queue ya. Nah, di sini yang kita setting output to ya. Nah, di sini kita simpan di lokasi yang kita inginkan. Nah, yang pertama di sini ada loss. Nah, di sini
yang perlu kita perhatikan ada dua, ada loss sama karakter. Kita mau simpan di lokasi yang mana. Nah, di output modul ini kita tentukan formatnya. Pertama, diperhatikan format. Nah, karena di sini tidak ada format H264 bagi yang menggunakan Adobe After Effects CC. Kalau di CS6 MP4 atau udah ada ya, tinggal dipilih aja bentuknya formatnya H264. Nah, H264 itu sama dengan MP4. Nah, kenapa harus H264? Karena kalau API nanti size dari videonya terlalu besar ya, banyak makan memori dan videonya macet, agak tidak berjalan mulus ya. Nanti solusinya bisa kita gunakan ANI video converter ya. Kita rubah format API ini menjadi H264. Oke, kita ekspor dulu formatnya API. Nah, tinggal pilih render ya. Tinggal pilih jika sudah, tentukan lokasi penyimpanan, kasih nama karakter berjalan, namanya karakter berjalan ya. Tinggal render. Jadi tinggal teman-teman kita render. Maka hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kita coba play. Ya, kita coba putar hasilnya. Oke, nah ini masih formatnya API ya, agak masih macet nih, tidak berjalan mulus, dan formatnya dan ukurannya terlalu besar, banyak memakan memori. Nah, kita lihat di sini 1,9 giga ya, 1,6 giga, lumayan ya, banyak makan memori. Bisa kita diarahkan aja. DB filenya masih API, size-nya 1,6 giga. Nah, solusinya yang kita gunakan di sini bisa kita gunakan ANI video converter ya. Di sini nah seperti ini ya, ANI video converter. File API tadi bisa kita rubah formatnya menjadi MP4. Oke, saya buka. Semuanya dibuka ANI video converternya. Coba. Nah, di sini. Oke, ini aplikasi ANI video converter ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di sini ada add file ya. Di sini custom. Oke, di sini ada custom. Tinggal dipilih, tinggal dibuka di custom ini. Tinggal dibuka. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Kita pilih yang pertama file video ya, atau video file. Nah, kita pilih yang video file, kemudian MP4 movie. MP4 movie. Perlu diperhatikan di sini banyak pilihan. Ada untuk tablet, kemudian ada flash video dan lain-lain. Jadi dipilih aja di sini video file, kemudian ada DVD, ada MPG, kemudian dan lain-lain ya, banyak juga pilihan. Jadi pilih aja di sini custom size MP4 movie ya. Nah, di sini ada add video. Nah, masukkan videonya ke sini. Nah, bisa caranya tinggal di drag aja. Video yang kita mau rubah formatnya tinggal di drag. Nah, ini saya drag. Saya drag. Nah, di sini bisa diperhatikan lokasi. Ini namanya
karakter berjalan. Oke, kita kasih nama karakter berjalan sesuai nama filenya ini. Kemudian output. Nah, nanti kita simpan lokasi penyimpanan. Nah, misalkan saya simpan yang diperhatikan di sini yang pertama ada nama filenya. Nah, karakter animasi, misalkan animasi, kasih nama animasi karakter berjalan. Kemudian kita mau simpan di lokasi mana? Saya simpan di lokasi gede, kemudian saya simpan di data ngajar. Di sini saya simpannya di modul video animasi jalan. Saya simpan di sini. Kemudian size-nya di sini perhatikan. Ini size-nya 1080 kali 1080. Nah, diganti ya. Kita ganti sini juga sudah disediakan. Nah, tapi bisa kita tulis manual. Tinggal di sini ada banyak sekali disediakan ukurannya. Berarti kita cari aja di sini, tinggal dibuka panah yang kecil ini, kita cari ukuran resolusi yang tadi. Yang tadi kan 1020 kali 1080. Nah, bisa juga kita tulis manual berapa kali berapa. Misalkan ukuran resolusi ya video kita yang kita buat sebelumnya tidak ada di sini, tidak ada yang sama, tidak ada yang sesuai. Bisa kita buat manual berapa, seperti tinggal diklik aja add custom, ini untuk custom, ukuran yang custom ya. Jika tidak ada ukuran resolusi yang video kita yang tadi. Nah, tadi kan 1920 kali 1080. Nah, ini kan ada, jadi tinggal dipilih aja, cari 1920 kali 1080, atau bisa ditulis manual. Kemudian tinggal pilih convert. Kita pilih convert now. Oke. Proses convertnya berjalan ya. Kita tunggu sampai selesai, sampai 100% ya. Baik, ini ya solusinya bagi yang menggunakan Adobe After Effects CC. Karena di After Effects CC tidak ada pilihan yang MP4 ya. Bisa menggunakan langkah yang ini atau cara yang ini solusinya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, namanya animasi karakter berjalan. Nah, kita lihat ukurannya. Oke, 916 KB ya, cukup jauh pokoknya. Ini file AVI-nya. Nah, kalau di After Effects CS6 itu sudah ada ya, sudah ada pilihan MP4. Nah, bagi yang menggunakan CC belum ada, biasa saya menggunakan solusi yang ini, langkah yang ini. Jadi 1,6 GB cukup besar. Ini file MP4 ya, 900 sama sekali kecil ya. Makanya jika diputar file AVI-nya hasilnya agak berat ya, macet-macet ketika MP4 ya, seperti ini. Oke, hasilnya ini hasil akhirnya. Oke, ini hasil akhirnya MP4. Oke, baik, kita hanya ini aja untuk pertemuan kali ini. Selamat mencoba. Nanti di bawah linknya sudah saya siapin untuk karakter, kemudian ini video converter, background, dan lain-lainnya. Bisa teman-teman langsung coba, langsung praktikkan ya. Baik, selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya.